ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Roh Kudus-Mu, Roh puji-pujian, Roh sukacita, Roh damai sejahtera dalam hati kami, sehingga kami boleh memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sungguh mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Oh haleluya. Dengan sukacita kita mau sama-sama katakan, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Oh, Kau besar Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, tinggilah kita. Terpujilah Tuhan, penuhi kuasanya, yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Saat Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Engkau layak untuk ditinggikan dan kami permuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Oh, besarlah Kau Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, penuhi kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Lagi sama-sama kita katakan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya, yang telah menunjukkan
Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan untuk saudara dalam hadirat Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau yang bertata Tuhan di atas pujian umat-Mu, dan Kau yang berfirman Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau apa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu, menyembah segalanya bagiku. Percaya, ajaib, bukti dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau apa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur. Siapakah kami ini sehingga mendapat anugerah-Mu? Siapakah kami ini senantiasa mendapat pertolongan-Mu, mendapat kasih-Mu, mendapat perlindungan-Mu? Dengan kata-kata kami tidak akan mampu untuk melukiskan kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu, demikian juga kesehatan yang Kau berikan. Karena kalau kami masih ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Dan juga Engkau memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan ketika kami datang, kami membawa banyak masalah, banyak permohonan-permohonan, doa-doa kami yang kami rasa begitu sukar. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang akan melakukannya bagi kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi kepada kami percaya itu semua supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, sampai pada akhirnya kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat beribadah, selamat bersuka-cita, karena hari ini adalah hari ibadah, hari Sabat, yang firman Tuhan berkata 6 hari kau kerja, engkau melakukan sesuatu, aku berkati, aku kuduskan. Tetapi ada satu hari di mana aku ingin bertemu dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Padahal yang butuh Tuhan itu kita, bukan? Kita hidup, kita bekerja, kita di rumah, dimanapun kita berada, dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga hari ini, ketika kita ada dalam suatu ibadah, biar kiranya bukan cuma permohonan, tapi juga ucapan syukur kita naik ke hadapan Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca. Yohanes pasal 9 mulai ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Udah cukup sampai di situ. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah baca satu penggalan kisah. Kita sudah tahu juga kisahnya. Dan Yesus bersama murid-muridnya bertemu seorang yang buta sejak lahir. Jadi bukan buta karena kelilipan batu, atau buta karena
main-main gitu ya. Enggak, sejak lahir udah buta. Makanya murid-muridnya nanya, "Guru, aku mau nanya nih." Gitu ya. Nanya apa? Nah itu tuh yang buta itu tuh, si buta. Itu kira-kira salah siapa tuh kalau begitu? Salahnya dia apa salah orang tuanya? Apa orang tuanya dulu berdosa atau bagaimana terkutuk gitu ya? Kira-kira salah siapa tuh? Sebab begitu lahir dia udah buta gitu. Lalu Yesus berkata, bukan salah dia dan juga bukan salah orang tuanya, tetapi memang pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan ingin dinyatakan terhadap orang itu. Lalu Yesus bilang, kita harus bekerja selagi hari masih siang, sebab akan datang masanya di mana kita tidak bekerja lagi. Kita baca sampai situ ya. Kalau seterusnya si buta itu akhirnya sembuh ya. Nah, Yesus bilang bukan salah si buta atau salah dia, tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dan kita harus bekerja selagi hari masih siang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa sih yang dirasakan oleh seorang yang buta? Kira-kira? Iya benar, satu gelap ya. Iya kalau terang mah namanya nggak buta. Iya nih, ada-ada aja nih anak muda ya. Iya, gelap aja tuh buta. Apalagi coba troublemaker, Pak Pendeta. Wah banyak masalah, iyalah orang buta mau jalan sendiri kepentok, benjol, ya jalan sendiri tabrak, piring pecah, wah banyak masalah. Buta mau disalahin siapa? Apalagi orang buta itu, aduh, udah nggak ngarep-ngarep dah, ya mungkin harapan juga udah nggak ada, tuh. Dan juga orang buta itu bukan cuma gelap, dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi itulah, dan masih banyak lagi ya, jadi begitu banyak masalah. Saya harap di sini nggak ada yang buta ya, nggak ada yang buta rohani. Maksudnya, wah aku nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan, wah troublemaker, bikin masalah melulu. Di sini nggak ada. Sebab kita ini sudah dipulihkan oleh darah Yesus. Jadi di sini nggak ada. Bahkan lebih daripada itu, ya Tuhan ingin kita menjadi pekerja-pekerjanya, menjadi sesuatu. Kalau apa sih? Menjadi alat di tangannya gitu ya. Kalau bahasa teologi gitu ya. Kayak lagu-lagu gitu, lagu kan. Jadikan aku gitu ya. Jadi kita semua yang sudah diselamatkan, yang sudah dipulihkan, lebih daripada itu, Allah ingin melakukan sesuatu. Karena engkau lihat masih banyak saudara-saudaramu, teman-temanmu, orang-orang di luar sana yang buta dalam tanda kutip tadi. Ya, mereka nggak punya pengharapan, banyak masalah, gelap, ngelihat apa-apa tuh negatif aja tuh. Apalagi teknologi semakin maju sekarang ini nih, ya teknologi semakin maju, bukan nggak mungkin bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang buta itu. Atau mereka juga justru tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yesus bilang, bekerjalah mumpung hari masih siang. Bekerjalah mumpung kau masih sehat, bekerjalah mumpung masih ada kesempatan. Iya Pak Pendeta, saya mah bekerja di tempat pekerjaan saya mah rajin, sama bos juga disayang. Enggak salah, itu enggak salah. Tetapi ada lagi yang Yesus mau katakan, bekerja
selagi hari masih siang. Jadi menjadilah pelayannya Yesus, menjadilah pelayannya Allah. Halo, apa sih kriterianya? Kenapa harus jadi pelayan? Coba kita bersama-sama. Menurut saya, nomor 1, pelayan adalah perintah Allah. Melayani adalah perintah Allah. Sebab tadi Yesus bilang, bekerjalah selagi hari masih siang. Kita baca deh satu ayat ya. Satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya tadi saya katakan hal pertama menurut saya bahwa pelayanan itu adalah perintah Tuhan. Dan Rasul Paulus bilang, kau giat-giat aja deh, gitu ya. Kau lakukan sesuatu mumpung masih ada kesempatan. Dan bukan cuman itu, kata Bapak Rasul Paulus, itu semua enggak sia-sia. Jadi ketika engkau melakukan sesuatu ya, dan Tuhan memberkati. Ketika engkau sedang sibuk-sibuk ya, urusin urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan. Kayak Tuhan butuh kita. Ya pokoknya dalam tanda kutip gitulah. Sedang kau lagi sibuk-sibuk ngurusin pekerjaan Tuhan. Tuhan juga lagi sibuk-sibuk ngurusin pekerjaan urusanmu, tahu. Gitu kali ya. Sebab kan kata Rasul Paulus, itu tidak sia-sia yang kau lakukan. Jadi hal pertama bolehlah kita katakan bahwa pelayanan atau menjadi pelayan Tuhan itu adalah perintah. Ya, mengingatkan Yesus bilang itu banyak yang buta. Ya, bukan salah si buta itu, bukan. Tapi memang dia harus melihat nanti Allah bekerja dalam hidupnya. Dan kita harus menjadi perantaranya. Kita harus melayani. Bapak Ibu saudara-saudara, saudaramu yang di luar sana, teman-temanmu, dia emang gak sempet datang ikut-ikut beribadah, nyanyi-nyanyi, gak sempet. Tapi dari hidupmu, dari pelayananmu, dari bicaramu, dia bisa melihat Kristus dan bisa merasakan kasih karunia itu. Dan itu enggak sia-sia. Oke? Yang kedua, apa sih yang harus kita kerjakan? Yang kedua itu engkau kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Jadi jangan kau kerjakan yang kau enggak sanggup gitu, ngaco gitu. Enggak disuruh yang susah-susah gitu. Oh gimana nih aku kagak bisa ngomong gitu ya. Ada seorang ibu, Pak Pendeta, saya jangan disuruh berdoa. Kenapa? Saya kalau berdoa tuh gimana ya, kata-kata saya suka terbalik-balik. Gitu ya. Bahasa Indonesianya saya kurang bagus gitu. Ya mungkin waktu sekolah dulu pelajaran bahasa Indonesia membolos sekali ya. Ya ada yang begitu, benar. Ya seorang ibu sudah tua tuh gitu, Pak Pendeta saya jangan disuruh berdoa. Iya, pasti ada hal lain yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Kita nggak usah baca ya. Ada kan contohnya kan, ada seorang tuan mau pergi, panggil kan, dikasih nih, kamu 5, nih 2, nih 1. Ingat ya, nggak usah baca ya, nanti kelamaan. Lalu dikatakan apa? Sesuai kesanggupannya. Jadi Tuhan taruh di dalam hatimu. Yang penting engkau punya keinginan, yang penting engkau punya kerinduan bahwa engkau sudah ditebus, engkau sudah diselamatkan,
engkau sudah diberkati, engkau sudah dipulihkan. What next? Apa yang harus aku lakukan berikutnya? Kata Tuhan, bekerjalah. Dan tadi nomor 2, kerjakan apapun itu seperti yang Tuhan taruh dalam hatimu. Dan kata Bapak Rasul Paulus, itu enggak sia-sia. Ya, tenagamu, waktumu, doamu, pikiranmu, enggak, kadang-kadang juga harus materi juga, walaupun kadang-kadang kayaknya berat gitu ya, kau kerjakan saja sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda engkau mentaati, sebab melakukannya itu adalah perintah Tuhan. Yesus bilang, bekerjalah selagi hari masih siang. Gitu. Artinya selagi kesempatan masih ada. Jangan tunggu, maaf ya. Jangan tunggu udah di ruang ICU ya, gitu ya. Udah tinggal tarik napas terakhir. Jangan tunggu gitu. Pak Pendeta, ntar kalau aku udah sembuh, aku mau deh gitu melayani. Dulu waktu kau sehat, ngapain aja. Halo, di sini untung nggak ada ya. Di sini, aduh, puji Tuhan. Aku kasih jempol deh di sini mah. Jadi yang kedua itu, kerjakan saja seperti apa yang Tuhan taruh dalam hatimu dan sesuai dengan yang engkau sanggup. Seperti di dalam firman Tuhan itu, yang dikasih 5, kasih 2, kasih 1 gitu, kau kerjakan saja. Walaupun yang dikasih 1 kan katanya dipendem ya, kita nggak bahas ke situ ya. Nah yang berikutnya, kira-kira apa menurut saudara? Sehingga kita harus menjadi pelayan yang Yesus bilang, bekerjalah gitu. Yesus bilang tuh ayat yang keempat, bekerjalah selagi hari masih siang. Artinya yang ketiga, ada batas waktu. Ada batas waktu. Jadi segala sesuatu enggak terus, enggak. Sesuatu ada batasnya. Gitu ya. Nah, kalau kesempatan masih ada, kita harus ingat, ada batasnya. Mungkin suatu saat nanti aku sudah tidak bisa lagi. Ada tuh lagunya tuh ya, kalau aku sudah tidak bisa, sudah jadi berkat. Gitu ya. Saudara senang kan lagu itu kan? Mudah kok lagunya. Chordnya juga nggak susah. Seperti itu. Lagu itu benar itu. Penyairnya itu pasti dalam urapan tuh. Waktu menulis itu. Jadi memang ada batas waktu. Ada batas. Kau masih ingat waktu kisah Lazarus dan orang kaya yang tidak beriman gitu? Begitu melek mata, dilihat, Lazarus sama Bapak Abraham, gitu ya. Dia panggil, Bapak Abraham, tolong dong tuh, bilangin si Lazarus, suruh culukan jarinya ke air, kasih ke aku nih aus, gitu ya. Tuh kalau cara manggilnya Bapak Abraham, mungkin orang kaya itu dulunya itu beriman tuh. Sebab dari cara manggilnya tuh kelihatan. Kalau dia nggak beriman dong, nggak kenal. Siapa lu, tolong dong. Gitu ya. Dia kenal, dia manggilnya Bapak Abraham. Jadi mungkin karena keadaan, lalu jadi berubah, lalu berpaling dari iman. Sayang ya, kalau sudah begitu sudah tidak ada waktu. Jadi hal yang keberapa tuh? 3 ya. Itu berarti ingat, ada batas waktu. Sebab Yesus bilang, bekerjalah pada saat hari masih siang. Yang keempat kita baca, yang ini mesti kita baca. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-25. Jawabnya,
Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Yang terakhir, sebenarnya sih bukan yang terakhir. Ya kita batasi aja ya. Nah, yang keempat ini, ketika engkau melakukan sesuatu, engkau tidak melakukannya sendiri, tetapi Allah yang punya sorga, Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Dia bersama dengan engkau. Dia akan menyertai perbuatanmu dengan tanda-tanda heran. Sampai si buta itu bilang, aku nggak tahu deh tuh siapa tuh, apakah dia dulunya berdosa, apa dulunya itu penjahat, apa dulunya, aku nggak tahu deh, pokoknya sekarang nih gitu ya, aku ini sudah melihat. Artinya biar segala sesuatu yang kita lakukan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan sebut-sebut itu aku yang mendoakan. Ya itu karena aku tumpangin tangan, tumpangin kaki. Itu karena aku tiap malam aku nyanyi terus. Enggak salah, memang itu dianjurkan. Tapi satu hal kau harus ingat, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan itu adalah sorga yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang memberkati engkau, yang memulihkan engkau, yang melakukan sesuatu. Apalagi engkau sebagai pekerja Allah yang dikasihi, engkau adalah orang kepercayaannya Allah untuk melakukan sesuatu. Jangan kita curi kemuliaan itu miliknya Tuhan. Kita hanyalah pekerja, karena kita juga sudah diberkati. Ketika engkau layani dan orang lain diberkati, ketika engkau layani dan orang lain disembuhkan, ketika engkau layani dan orang lain bertobat, engkau yang paling sukacita, karena Tuhan melimpahkan banyak damai sejahtera dalam hidupmu, juga rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oke, semangat ya. Jadilah pekerjaan Tuhan, dan jadilah pekerja-pekerja Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau membuka lowongan bagi kami yang rindu, bagi kami yang berusaha, bagi kami yang mengalami, bagi kami yang ingin mengucap syukur, bagi kami yang merasakan kuasa-Mu, pemulihan, berkat-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, karena Engkau ingin kami berbuat sesuatu, biar kiranya Tuhan kesempatan hidup yang Kau berikan ini, siapapun kami percaya Tuhan, ada talenta yang Kau taruh di dalam hati kami, dan ada hal-hal baik yang bisa kami lakukan. Biar kiranya nama-Mu dipermuliakan, dan biar kiranya kami melakukan sesuatu, dan Engkau melakukannya bersama dengan kami. Biar kiranya mujizat itu, nama Tuhan ditinggikan. Pada hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, yang berniaga, yang bekerja, yang masih kuliah, yang masih sekolah, ataupun yang sudah di rumah, memberkati Tuhan, Engkau cukupi, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami bersekutu, saat kami beribadah, saat kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.
Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati